Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam segmen kabar terkini Persada FM kali ini bersama saya Ida Aisyah. Ya, pendengar, kita akan menuju Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di Gedung MTA Perwakilan Wonosobo. Di sana saat ini sedang berlangsung kegiatan rapat koordinasi Bankom MTA Pusat dengan Korwil dari seluruh wilayah Indonesia. Dan bagaimanakah gambaran selengkapnya? Saat ini kami terhubung dengan Bapak Mardi SPD MSI selaku Sekretaris Sekretaris Bankom MTA Pusat yang berada di Gedung MTA Wonosobo, Jawa Tengah. Kami hadirkan dalam segmen Kabar Terkini Persada FM. Kabar terkini. Kabar terkini. Kabar terkini. Persada FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya, Bapak? Baik, alhamdulillah, Mbak Ida. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau untuk cuaca di Wonosobo siang hari ini bagaimana, Bapak? Untuk cuaca di sini cerah ini, agak mendung dikit. Cerah agak mendung biasa, ya. Biasa untuk yang di daerah Wonosobo seperti ini. Iya, karena termasuk ini ya daerah pegunungan seperti itu ya. Iya, dingin. iya banyak hujan. Baik, kalau untuk dari pusat sendiri, Pak Mardi dengan rombongan tiba di Wonosobo kapan ini? Kami terutama yang dari Pengurus Pusat Bankom ini kebanyakan tadi pagi ya, pagi ya sekitar jam 7, setengah 8 ini sudah sampai di lokasi di Wonosobo. Baik. Ini ya. Baik, Bapak. Kemudian untuk agenda utama siang hari ini ya berupa ini ya, apa namanya, rakor ya, rapat koordinasi Bankom MTA Pusat dengan Korwil seluruh Indonesia. Bisa disampaikan kepada pendengar bagaimana gambarannya? Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk rakor ya, rapat koordinasi pengurus Bankom Pusat dan koordinator wilayah, ini kita mulai terutama akhir tahun kemarin memang kita sudah evaluasi kegiatan kerja dan menyusun program kerja di tahun 2023. Terutama bulan Januari ini kita mengadakan rapat koordinasi, terutama penyusunan program kerja itu, dan menyatukan langkah, menyatukan persepsi, menyamakan persepsi, terutama apa-apa yang akan kita lakukan terutama di tahun 2023 ini, mulai dari program pusat sampai ke wilayah ini biar juga mengerti, terutama untuk anggota Bankom juga mengerti. Demikian, Mbak. Baik, sebagai gambaran untuk pendengar, tadi acara rakornya diawali jam berapa, kemudian bagaimana rangkaiannya ini, Bapak? Iya, terima kasih. Jadi untuk acara ini kita mulai dari jam 8.30 ini sudah registrasi dari semua para pengurus pusat, pengurus koordinator wilayah, terutama juga tamu undangan sepuh. Ini jam 9 kita mulai, untuk terutama sambutan-sambutan. Dan juga kebetulan pagi ini juga ada pengukuhan. Kemarin memang ada ada sesuatu yang barangkali perlu ada perubahan, maka ini perubahan pengurus Bankom wilayah Jateng Bar ini. Ini sampai jam 10.30. Berikutnya jam 10.30 sampai jam 12 ini evaluasi dan program kerja, artinya evaluasi program kerja tahun 2022 dan pemaparan rancangan
program kerja di tahun 2023 untuk Bank Pusat ini. Berikutnya ISOMA. Setelah itu nanti kita breakdown lagi terutama untuk classical region. Classical region ini kita bagi, terutama wilayah kita itu kan juga luas. Wilayah region timur, region tengah, dan region barat. Maka masing-masing nanti juga didampingi dari pengurus Bankom Pusat dan korwil-korwil terutama untuk yang di region wilayah itu. Ini dimatangkan terutama di sana. Kurang lebih seperti itu. Baik, kalau tadi kami lihat di tayangan video juga ada sambutan dari Sekretaris MTA Pusat ya Bapak ya? Iya, betul. Baik, ini berarti mungkin bisa disampaikan sedikit inti yang disampaikan begitu. Ya, jadi prinsipnya setiap kali kegiatan Bankom ini, baik itu pengukuhan, pembinaan, kita memang komunikasi dengan pengurus yayasan. Dalam hal ini untuk memberikan ya sedikit pembinaan tausiah khususnya ya Bankom yang ada, yang peserta yang ikut di situ. Adapun materi yang sampaikan beliau Ustaz Arno selaku Sekretariat Pusat tadi, terutama untuk mengikuti perkembangan yang ada ini, kita harus jangan sampai ketinggalan. Iya, teknologi terutama ya. Iya, terutama teknologi ini. Maka kita sebagai Bankom itu ya harus mampu mengikuti tantangan yang ada ini. Tidak gaptek, tapi juga harus mengikuti tantangan yang ada. Iya, terus belajar ya. Iya, terus mengikuti terus inovasi terus. Baik. Bapak bisa disampaikan untuk Bankom MTA di seluruh Indonesia ini dibagi menjadi berapa korwil ya, sekitar berapa begitu. Kemudian untuk hari ini memang dihadiri seluruh korwil begitu ya? Iya, betul. Untuk saat ini di tahun 2023 ini kami sudah memiliki 14 korwil. Di Solo Raya itu ada 7. Terus Korwil Yogyakarta, Jateng Pantim, Jateng Panbar, Jateng Bar, Jatim-Tim, Jatimbar, dan juga JCB. Dan tahun 2023 nanti kita juga ancang-ancang mengukuhkan di Sumatera dan juga Kalimantan. 2023 ini targetnya harus bisa sampai ke Sumatera dan Kalimantan untuk Bankom mendukung dakwah yang di sana. Ya, semoga bisa tercapai ya Bapak ya, karena untuk sementara masih di Pulau Jawa begitu ya. Iya, betul. Baik. Kemudian untuk rakor di Wonosobo ini apakah memang akan diikuti dengan agenda-agenda lainnya Bapak? Ya, tentunya setelah ini nanti dari program kerja 2003 ini di breakdown ke bulan-bulan itu, terutama misalkan di bulan Februari nanti ada pembinaan Bankom wilayah Jatim-Tim. Dan juga untuk yang Februari nanti juga ada di wilayah Jatimbar. Berikutnya, insya Allah pengurus pusat ini setiap bulan ada kegiatan-kegiatan minimal 1, maksimal 4. Maka termasuk bulan Juni, insya Allah nanti pengukuhan yang di Sumatera, Kalimantan, Agustus di Sumatera, nah ini padat sekali. Apalagi ini nanti kan berbarengan dengan program pusat, terutama ini ya yang sudah ada calon binaan, calon cabang, perwakilan. Ini otomatis nambah kesibukan lagi. Terutama kita siapkan, terutama Bankom daerah ini, terutama untuk mengawal, mendukung kelancaran dakwah yang di daerah masing-masing ini. Baik. Nah, ini kembali kita berikan gambaran kepada pendengar Bapak. Sebetulnya apa sih tugas pokok dari Bankom, terutama dari Bankom MTA ini sendiri? Iya, sebenarnya simpel Mbak. Tugas Bankom itu hanya memantau. Namun tidak hanya sekedar memantau saja, tetapi bagaimana kegiatan itu mulai dari awal kita ada survei, lokasi, kondisi, terkini, informasi yang kita dapatkan, sampai acara selesai, dan sampai
ya katakanlah berakhirnya acara itu kita tetap memantau, dan tugas utama dulu itu sebenarnya sapu ranjau. Jadi di sapu ranjau itu di sana kira-kira masih apa? Nah ini tugasnya Bankom menginformasikan. Jadi termasuk misalkan di sholat Id gitu ya, sholat Id. Jadi misalnya ada anak kecil yang hilang dengan orang tuanya, dari tugasnya Bankom menyapu ranjau seperti itu. Ada uang jatuh dan sebagainya. Itu juga diantaranya seperti itu. Baik. Tidak hanya seperti itu saja. Masih ini yang target yang unggulan yang akhir-akhir ini kita dapatkan. Ini call center. Call center ini kita punya 2. Ini di call center Pantura untuk wilayah utara, call center untuk wilayah selatan. Ini anggotanya mulai dari Banyuwangi, Surabaya, Madiun, Ngawi, Solo Raya. Yang utara ya tentunya utara. Yang selatan juga selatan. Satu contoh kecil misalkan, kemarin saudara kita yang dari Lampung mau ke Ponpes, kebetulan bannya itu pecah. Ya langsung disikapi dari Bankom ini di Kendal. Kita ngepel anggota Bankom di Kendal sana, Semarang Kendal langsung dieksekusi, dan alhamdulillah terpantau sampai di Ponpes. Tidak hanya terpantau, bukan hanya terpantau, tapi ya diselesaikan lah, tertangani. Ya tertangani secara total lah. Kita membantu secara total untuk yang perjalanan itu terpantau sampai lokasi, insya Allah dengan selamat, lancar. Baik. Gitu. Jadi ini kalau bisa saya simpulkan, ini memang Bankom ini memantau kemudian menghubungkan ya Bapak ya, dari satu titik ke titik yang lain. Nah ini berarti apakah bisa misalnya ya, kan memang banyak ya dari saudara-saudara kita setelah pengajian Ahad pagi misalnya mau pulang ada kendala di jalan. Nah ini mungkin ada nggak sih nomor telepon yang bisa dihubungi pada saat itu, kemudian nanti biar di-share juga ke yang lain informasi tersebut? Iya, memang tugasnya itu. Jadi call center itu tugasnya memantau. Jadi tugas utama itu memantau beliau. Kedua itu para pengurus itu. Ketiga guru daerah. Keempat itu ya warga-warga kita ini. Jadi bepergian dimanapun, misalkan ada sesuatu, ya silakan bisa saya untuk komunikasi ada sesuatu, call center ini sampaikan ke call center, saya terjadi di sini, nanti biar dipantau dari saudara kita yang ada di sekitaran itu. Kalau dan untuk sebagainya. Call center Bankom MTA ini apakah untuk nomornya sudah tersosialisasi ke seluruh warga? Ini karena memang khusus sebenarnya ada sendiri untuk Bankom itu ada call center 2. Terus call center pusat yayasan sendiri juga ada. Jadi ini bukan berupa nomor telepon HP ya Bapak ya? Nomor HP. Oh, nomor HP juga. Nomor HP di grup WA. Gitu. Ya. Baik. Ya. Kalau memungkinkan nomor saya pun juga di dalamnya Mbak, bisa itu. Bisa. Dan untuk ada sesuatu lah nanti bisa saya share ke grup, nanti biar tertangani di wilayah daerah mana, bisa untuk dipantau dan bisa untuk ditindaklanjuti apa kendala yang ada di sana. Baik Bapak, kemudian jika ada warga Majelis Tahfidz Al-Quran yang ingin dan tertarik jadi anggota Bankom, ini persyaratannya apa saja? Kemudian untuk menjadi anggota Bankom ini apakah akan mendapatkan materi diklat khusus Bankom begitu? Iya, yang jelas kita ini punya induk kita itu adalah Majelis Tahfidz Al-Quran. Kita adalah bagian. Maka untuk syarat menjadi anggota Bankom itu setidaknya sebagai warga ngaji, sebagai warga MTA, itu wajib. Dan yang kedua tentunya ya senang sabilillah. Kalau senang sabilillah otomatis kan nanti akan masuk dengan ringan hati, ikhlas, dengan senang hati, dengan hati. Itu. Ya. Apakah ada pembatasan usia ini Bapak? Kan kalau misalnya SAR, Satgas itu ada batas usia 40 tahun misalnya. Kalau untuk Bankom sendiri bagaimana? Ini sebenarnya dulu awal-awal itu memang karena hobi ya. Breaker itu kan. Nah sekarang pun ya
ya tidak menutup kemungkinan misalkan sepuh-sepuh yang breaker itu juga masuk di dalam anggotanya masih bisa. Terus pemuda itu juga banyak. Ya, pemuda-pemuda itu banyak ya, itu yang ikut ya katakanlah double ya, ya kontributor ya Bankom ya, nah ini tapi tidak apa-apa salah prioritas, sehingga kita pun anggota Bankom tidak menutup harus umur berapa, minimal sudah ikut ngaji dan tertarik senang untuk kegiatan Sabillah lewat komunikasi, boleh silahkan untuk ikut untuk gabung. Ya untuk batasannya tidak dibatasi itu. Nah, sepuh-sepuh masih senang breaker, masa dibatasi? Kan itu melalui habis juga. Gitu. Betul. Baik. Nah, terakhir ini Bapak, apa pesan kepada seluruh anggota Bankom MTA dan apa harapan ke depan untuk kemajuan Bankom MTA? Iya, baik, terima kasih untuk saudaraku, terutama untuk 09 Bankom dimanapun Anda berada. Mari terutama untuk setelah pandemi ini, terutama mari kita untuk meningkatkan gerakan kembali Sabillah kita, terutama lewat komunikasi, membantu kelancaran dakwah yang ada di daerahnya masing-masing. Terutama lewat bantuan komunikasi ini, memberikan informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang up to date, terutama terkait dengan informasi kemajelisani. Harapannya informasi yang dari pusat ini sampai ke daerah-daerah ini tepat dan segera. Oke, saya kira ini. Baik. Iya, terima kasih sekali Bapak Mardi untuk waktunya ya, sudah menginformasikan kepada pendengar semua. Semoga acaranya nanti bisa selesai lancar sampai akhir. Amin. Ya, dan Bankom MTA semakin maju dan bermanfaat untuk umat ya. Amin, amin. Amin. Baik, terima kasih, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara live report kami dengan Bapak Mardi SPD MSI selaku Sekretaris Bankom MTA Pusat yang saat ini sedang berada di Gedung MTA Perwakilan Wonosobo, Jawa Tengah dalam acara rapat koordinasi. Ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar dan tetaplah bersama kami di Radio Persada FM. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terkini Persada FM.